Apa itu ilmu lisan dan suara? Ilmu lisan dan suara itu mencakup tentang ilmu tajwid. Ya, yang pertama yang memang yang akan kita bahas pada malam hari ini dan seterusnya insyaallah, ya, ilmu tajwid. Yang kedua adalah ilmu shorof, ya, yang ketiga adalah ilmu nahwu, yang keempat adalah ilmu waqfi, dan ibtida. Ya, jadi cara menghentikan bacaan Al-Quran dan memulai bacaan Al-Quran. Yang akan kita bahas tentu yang pertama adalah ilmu tajwid, yang kedua ilmu shorof dan ilmu nahwu sepertinya nggak terlalu kita tekankan ya, karena memang mungkin mayoritas dari kita di sini tidak mendalami bahasa Arab ya, makanya sulit kalau misalkan untuk membahas ilmu shorof dan ilmu nahwunya. Mungkin yang akan saya tekankan tentang ilmu tajwid, dan yang terakhir adalah ilmu waqaf dan ibtida, cara menghentikan bacaan dan memulai bacaan Al-Quran. Yang kedua, ilmu Al-Quran itu disebut dengan ulumin kitabiyah. Ya, jadi ilmu kitabiyah. Apa itu ilmu kitabiyah? Watashmalu ala, mencakup ala rasmil masahif. Ya, ala rasmil masahif yaitu cara penulisan bahasa Arab. Cara penulisan Al-Quran. Ya, jadi beda lagi tuh ininya ya. Jadi ilmunya beda. Jadi Al-Quran itu bukan cuma ilmu tentang bagaimana cara kita membaca, tapi ada juga ilmu cara kita menulis Al-Quran seperti apa. Karena beda. Yang disebut dengan rasmi itu artinya ini ya, cara penulisan. Ada yang disebut dengan rasmil mushafi, ya, cara penulisan Al-Quran ya sesuai dengan mushaf, kitab Al-Quran. Ada rasmil imla'i, cara penulisan bahasa Arab pada umumnya. Kita dikte Arab nih, hadza baitun, coba ditulis. Nah, itu beda lagi tuh. Cara penulisan Al-Quran dengan penulisan bahasa Arab pada umumnya itu jelas berbeda. Karena sekali lagi Al-Quran itu mukjizatnya sangat luar biasa sekali ya. Jangankan dari mukjizat kandungan dalam Al-Quran ya, tulisannya pun itu mengandung makna. Jadi seperti itu, cara penulisan itu mengandung makna. Yang ketiga ada ulumil ma'ani, ya, ilmu ma'ani. Apa itu ilmu ma'ani? Ya. Ilmu ma'ani itu mencakup ya, salah satunya adalah ilmu balaghah ya, sama ilmu tafsir. Ya, jadi kalau misalkan kita pembahasannya tentang tafsir, maksudnya ke ilmu ma'ani. Bagaimana kita cara memahami kandungan dalam Al-Quran, bagaimana cara kita menerjemahkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Karena untuk menerjemahkan Al-Quran itu beda dengan menerjemahkan bahasa Arab pada umumnya. Kita harus melalui mungkin ada beberapa ayat Al-Quran yang memang bisa langsung kita serap ya, tapi lebih banyak juga yang memang ayat Al-Quran yang tidak bisa kita cerna mentah-mentah gitu ya. Sama kayak inilah bahan makanan juga ada yang memang langsung bisa kita konsumsi ya, ada juga yang memang gak boleh kita konsumsi langsung, harus diolah terlebih dahulu. Al-Quran pun sama ya, walaupun mungkin kita nggak bisa menyamakan antara Al-Quran dengan makanan, tapi ilustrasinya seperti itu ya. Ada yang memang langsung bisa kita cerna maknanya, oh ya ini maknanya mudah. Contoh seperti fawailul lil musallin, mungkin ada penafsiran yang lebih terperincinya, tapi sebagaimana yang kita tahu maknanya fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ada lanjutannya lagi, alladzina hum 'an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya lalai. Ada yang memang langsung dijelaskan di ayat berikutnya, tapi ada juga yang harus kita harus melalui tahap penafsiran terlebih dahulu. Nah, itu kita hati-hati. Makanya kita nggak bahas di situ karena memang itu bukan bidang saya. Ya. Yang terakhir adalah ulum riwayati wa tashmalu ala ilmi al-qiraati wa ilmi al-asanidil qur'aniyati. Itu yang terakhir adalah ilmu tentang qiraah ya, tentang sanad-sanad Al-Qur'an. Ya, perbedaan cara pembacaan Al-Qur'an itu ada di ulum riwayati. Bagaimana kita beda ya, karena ranah Al-Qur'an dengan ranah fikih itu berbeda ya. Mungkin fikih juga kalau misalkan kaitannya tentang pengambilan hukum-hukum bisa diambil dari Al-Quran, cuma beda lagi untuk cara pembacaan Al-Quran itu beda. Kalau misalkan fikih kita kenal disebut dengan yang namanya madhab, ada 4 madhab ya dalam fikih itu. Dalam Al-Quran ada juga
perbedaan pendapat dalam pembacaan Al-Quran. Cuma istilahnya bukan disebut dengan madhab, tapi disebut dengan kiroah. Kiroah, cara pembacaan Al-Quran itu ada 7 ya. Ada 7 cara pembacaan Al-Quran. Masing-masing dari 7 imam tersebut itu punya 2 riwayat. Jadi totalnya semuanya ada 14. Kalau fikih imam kan toh ada 4. Nah, cuma memang kalau Al-Quran 14 ya, dari dulu udah 14, cara bacanya gitu aja. Beda sama fikih. Kalau fikih mah kan sekalipun mazhabnya 4, tapi seiring berkembangnya zaman, fikih pun berevolusi juga, karena masalah-masalah zaman sekarang tentunya pasti beda dengan masalah-masalah zaman dulu. Kalau zaman dulu mah kan contohnya, kalau dulu ketika perumusan fikih itu yang diperbolehkan untuk kita menjamak sholat itu minimal jarak perjalanan kita itu 80 sampai 100 km. Itu zaman dulu, nggak ada macet. Gimana kalau misalkan sekarang macet? Beda lagi kasusnya. Walaupun jaraknya dekat nih, dari sini sampai Komsen, contohnya ya. Tapi macetnya luar biasa. Itu bagaimana kira-kira bisa dijamak atau tidak? Nah, itu ada pembahasannya. Tapi kita nggak bahas itu. Ya, baik. Jadi sekali lagi, ilmu dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, ilmu lisan dan suara yang tadi sudah disampaikan ya, salah satunya adalah ilmu tajwid. Yang kedua adalah ilmu kitabiyah, ilmu cara penulisan atau bentuk-bentuk dalam penulisan Al-Quran. Yang ketiga adalah ulumul ma'ani ya, ilmu tentang makna ya, salah satunya adalah ilmu tafsir. Yang terakhir adalah ilmu riwayat, itu pembahasan yang mencakup antara ilmu qiraah. Jadi yang akan kita bahas ya malam ini dan seterusnya ya, insya Allah kalau misalkan ada kesempatan, hanya berfokus kepada ilmu tajwid dan ilmu waqaf ibtida'nya, tidak melebar kemana-mana ya, karena itu bukan bidangnya ya. Saya karena dulu belajar hanya baru sampai ilmu tajwid dan cara pembacaan Al-Qurannya saja. Kalau misalkan saya melebar ke tafsirnya, sedangkan saya tidak punya kapasitas ke situ kan, khawatir nanti jadinya sesat. Wah, nanti dikecam sama ini. Ya, baik. Masuk ke faslul awal ya, bab yang pertama tentang qiraah Al-Quran. Tentu yang kita bahas pada malam hari ini adalah, biasanya kita Al-Quran kalau kita mulai bacaan Al-Quran biasanya dimulai dengan apa? Iya, dengan ta'awudz dan basmalah. Al-faslul awal al-isti'adzatu wal basmalatu. Ya, isti'adah dan basmalah. Yang pertama al-isti'adzatu, isti'adah. Jadi kita membaca ta'awudz itu istilahnya dikenal dengan isti'adah. Apa isti'adah? Isti'adah itu adalah permohonan kita supaya terhindar dari godaan syaitan. Hukmuha ya, itu lafaznya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, itu lafaz dari isti'adah, atau mungkin lebih dikenal lagi dengan istilah ta'awudz ya. Itu. Apa hukum membaca isti'adah atau ta'awudz itu? Hukmuha mustahabbatun. Ya, hukumnya dianjurkan. Jadi hukumnya hanya dianjurkan, bukan wajib, ataupun apalagi kalau misalkan disebut dengan ini nggak boleh dipakai isti'adah ya, ada yang seperti itu ya, itu tidak benar ya. Jadi pengucapannya isti'adah itu diperbolehkan, lebih tepatnya dianjurkan. Ahwalul isti'adah, bentuk-bentuk isti'adah, cara pembacaan isti'adah itu yang pertama adalah al-jahru, jelas ya. Jelas, kita membaca isti'adah dengan jelas itu kapan? Wa yakunu 'indal iftitahil qiraati fil muhafali mujallid ta'lim. Biasanya kita ketika membaca isti'adah dengan jelas itu ketika ada haflah ya, atau mungkin di majelis-majelis biasanya kita menggunakan isti'adahnya dibaca dengan jahar atau dengan lantang ya. Kita kan kalau misalkan membuka majelis ya, a'udzubillah, dengan bacaan Al-Fatihah biasanya dimulai dengan ta'awudz yang lantang gitu. Itu yang pertama, dengan lantang. Yang kedua, al-israr ya, dengan sir itu pelan ya, pelan istilahnya. Dibilang di dalam hati juga sebenarnya sih kurang tepat ya, karena ketika kita membacakan Al-Quran itu ya, dan bagian-bagiannya termasuk dalam isti'adah dan basmalah, itu paling tidak kita bisa merasakan di mulut kita itu seperti apa. Walaupun mungkin suaranya nggak kedengaran, tapi lidahnya harus ngerasain tuh ya, lidahnya kerasa bagaimana kita mengucapkan huruf ba, bagaimana cara kita mengucapkan huruf ta,
Nah, itu lidahnya harus ngerasain tuh, jangan sampai kita baca di hati, mulutnya diam aja, bacanya benar-benar di hati itu nggak boleh, karena memang khawatir nanti apa yang kita baca di dalam hati itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita bacakan di dalam mulut kita. Nah, makanya kalau misalkan kita membaca Al-Quran paling tidak terasa oleh mulut ya, atau mungkin yang lebih mantap lagi paling enggak kedengaran sama kuping kita sendiri ya, walaupun mungkin nggak kedengaran sama orang lain, jadi seperti itu. Baik, nah al-israr yang tadi ya, yang sir itu dibaca pelan itu di mana aja, kapan ya? Indal qiraatis sirriyati sawa'un kana qiraatul munfaridan au fi majlis ya. Itu kapan kita membaca ini umumnya ya, pada umumnya, dan ini baca isti'adzah itu sebenarnya nggak ada nggak ada hukum yang apa ya istilahnya itu baku ya, jadi kita nggak baku. Oh kalau di majelis baca isti'adzahnya harus lantang nih gitu, nggak baku seperti itu, tapi ini mah biasanya pada umumnya. Dan ini untuk bacaan sir itu isti'adzah sawa'un kana qiraah munfaridan. Biasanya kita kalau baca Al-Quran sendiri biasanya isti'adzahnya kan pelan gitu, tapi kalau misalnya kita mau bacaannya lantang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sah-sah saja ya, selama kita yang pertama mungkin gak mengganggu orang lain ya gitu. Kalau misalnya kita baca isti'adzah apalagi bacaannya diteriakin itu kencang-kencang ya, tetangga keganggu kan nggak boleh juga, nggak baik ya, gitu. Yang kedua, idza kana khaliya sawa'un qira'ah sirran aw jahran ya, atau mungkin kita bacanya itu di tempat yang memang sepi ya, itu. Yang ketiga, idza kana fi shalah, jadi kita waktu sholat juga boleh menggunakan isti'adzah, tapi memang umumnya dibacanya dengan sir atau mungkin dengan pelan-pelan ya. Tapi kalau misalkan mau baca isti'adzah dengan lantang pun ya, dengan jahar pun ketika dalam sholat sebenarnya sah-sah saja. Cuma kan sekali lagi di luar dari kebiasaan, takutnya nanti yang nggak tahu malah ini kita sholat berjamaah mengimami ya, apalagi kasusnya dalam mengimami ya, itu lebih bahaya lagi. Kalau misalkan kita jadi imam baca isti'adzah kencang-kencang, imamnya jadi bingung, nah itu mengganggu khusyuk, itu nggak boleh. Jadi kita hindari saja ya, kalau misalkan menggunakan isti'adzah ya alangkah lebih baiknya kita baca sir aja. Bismillahirrahmanirrahim, nah itu boleh ya, jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan memang udah menjadi kebiasaan, jamaahnya pun mengetahui ya itu sah-sah saja ya. Tapi kalau kita makan di sini kan tabu ya baca isti'adzah kencang-kencang, jadi kita menghindari aja gitu. Ya selanjutnya yang keempat, idza qara'a wasata jama'atin fil maqra'ati walam yakun awalat talin. Jadi kita ketika dalam jamaah ya, kita banyak nih jamaah di sini, nah kita baca Quran sendiri gitu, baca Qurannya sendiri, sedangkan jamaah banyak ya, kita baca isti'adzah juga pelan-pelan saja. Yang selanjutnya, wajhul isti'adzati ya, wasayatil kalam ala wajhiha ba'dal kalam yang basmalah. Nanti kita bahas bagaimana cara pembacaan isti'adzah itu setelah pembahasan tentang basmalah. Yang selanjutnya asanian al-basmalatu ya, itu bacaan basmalah lafadznya bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya apa itu hukumnya? Ya ayatun sabitatun fil mushafi awal kulli suratin ya, itu kita membacakan basmalah itu sebetulnya anjurannya itu lebih kuat daripada saat kita membacakan isti'adzah setiap awal surat. Nah kalau awal surat kita ditegaskan banget nih untuk membaca basmalah. Bagaimana kalau di tengah-tengah? Kalau di tengah-tengah mah itu dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing, mau dibaca bagus, enggak juga nggak jadi masalah. Makanya ketika kasusnya menjadi imam, kan ada ya kalau biasanya imam itu setelah walaupun biasanya langsung baca surah aja. Nah itu kalau di mayoritas kita ya yang Syafi'i ya, bermadzhab Syafi'i kan kita mah kan baca basmalahnya dengan jahar ya, dengan lantang. Beda dengan mazhab yang lain mungkin baca basmalahnya dengan sir. Ya itu boleh kamu menggunakan basmalah, tapi kalau misalnya mau menggunakan basmalah pun silakan, itu bagus ya. Illa awal surat taubati fala basmalah fiha, kecuali di awal surah at-taubah ya. At-taubah kita nggak boleh pakai basmalah, karena apa?
isi kandungan dari basmalah itu kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan di surah Taubah itu kandungannya banyak sekali menceritakan tentang peperangan, pertumpahan darah, ya. Itu makanya kenapa kita tidak diperbolehkan untuk membaca basmalah ketika membaca surah At-Taubah. Ya, kalau misalkan mau pakai isti'adzah aja, pakai ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baro'atun, nah itu ya, lanjutkan seterusnya, itu baru dimulai bacakan surah At-Taubah. Tapi basmalah tidak diperbolehkan. Ya, kemudian aujahul isti'adzah yang akan kita bahas saat ini adalah bagaimana cara membacakan isti'adzah dan basmalah. Yang pertama, qat'ut ta'awudzi 'anil basmalati ma'a qat'il basmalati 'an bidayatil tilawati. Yang pertama, biasa ya, kita bacanya dipotong-potong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potong. Bismillahirrahmanirrahim. Potong. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dijeda, diwaqaf setiap bacaan ta'awudz, basmalah dan surah itu dipotong semuanya. Ya, jadi yang biasa kita baca ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti bismillahirrahmanirrahim, berarti alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, qat'ut ta'awudzi 'anil basmalati ma'a waslil basmalati bi awwalit tilawati. Ya, yang kedua, ta'awudznya dipotong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah ke surahnya disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu diperbolehkan. Ya, jadi yang pertama tadi dipotong semuanya. Yang kedua dipotongnya itu antara ta'awudz dan basmalah. Basmalah dan surahnya disambung. Yang ketiga, waslu ta'awudzi bil basmalati ma'a qat'il basmalati an awwalit tilawati. Ta'awudz sama basmalahnya disambung, surahnya dipisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dipotong antara basmalah dengan surahnya. Yang terakhir adalah waslu ta'awudzi bil basmalati ma'a waslil basmalati bi awwalit tilawati. Nah, kalau yang ini disambung semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disambung semuanya, itu diperbolehkan. Nah, itu ketika dalam membacakan ta'awudz, basmalah dan surah. Yang terakhir yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana cara kita membaca basmalah di antara dua surat. Nah, membaca basmalah di antara dua surat ini bagaimana caranya? Yang pertama, qat'u akhir suratil an basmalah, ya, ma'a qat'il basmalati an awwali suratis tsaniyah. Yang pertama, setelah akhir surat, ya, contoh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Langsung masuk ke surat selanjutnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu boleh. Yang pertama diputus-putus, yang seperti kita pada umumnya ya, biasanya kita kalau baca, kalau misalkan setelah akhir surat biasanya begitu, dipotong-potong umumnya. Yang kedua, qat'u akhir surah, ya, an basmalah ma'a wasl basmalati bi awwali surah. Yang kedua tadi setelah akhir surat berhenti, waladdallin, berhenti. Nah, basmalah sama surah selanjutnya disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Itu diperbolehkan. Nah, itu yang kedua ya. Yang tadi yang pertama dipotong semuanya, yang kedua dipotong akhir surat, basmalah sama surah selanjutnya disambung. Yang terakhir ya, yang ketiga ya, nanti yang terakhir ada. Yang ketiga, waslul jam'i, atau disambung semuanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Itu diperbolehkan. Jadi kalau misalkan kita nih baca tahlil ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Langsung sambung semuanya, itu boleh. Min syarri ma khalaqa, min syarri ghasiqin idza waqaba, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu boleh disambung ya kalau nafasnya panjang. Saya banyak.
Ya, jadi sah-sah aja. Yang terakhir yang gak boleh itu yang seperti apa? Yang gak boleh itu akhir surah nyambung sama basmalah, tapi basmalahnya kepisah sama surah selanjutnya. Contoh, apa tadi akhir surah Al-Qalam itu? Min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, itu yang enggak boleh karena khawatir ketika kita membaca nyambung dari akhir surah ke basmalah sedangkan dari basmalah diputus, khawatir nanti seakan-akan basmalahnya itu masih nyambung ke surah Al-Falaq, jadi bagian dari akhir ayat surah Al-Falaq. Ya, jadi yang enggak boleh itu. Yang sisanya boleh, mau diputus semuanya boleh, kemudian pokoknya boleh dah semuanya kecuali yang tadi itu. Yang tadi yang enggak boleh itu antara kita menyambungkan akhir ayat surah dengan basmalah, sedangkan dari basmalah ke surah selanjutnya diputus, itu yang nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyambung semuanya itu sah-sah saja ya, walaupun mungkin agak sedikit tabu juga ya di sini ya, karena kan sekali lagi cara membaca Al-Quran itu ketika kita mau melanjutkan bacaan, menyambungkan bacaan dari ayat yang pertama ke ayat selanjutnya itu nggak boleh asal-asalan. Contoh yang biasanya paling sering itu di surah Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu nggak boleh. Sekalipun mungkin cara baca terakhirnya betul ya, karena bacaannya pendek. Qul huwallahu ahad, bacaannya pendek. Tapi cara menyambungkan bacaannya itu salah. Kalau misalkan kita mau qul huwallahu ahad, kalau mau waqaf sekalian harus jeda dulu seukuran sekira-kira 2 harokat 2 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, jadi seukuran 2 ketukan deh. Itu jadi kita harus jeda dulu, enggak boleh qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu enggak boleh. Beda lagi, bukan kaidah waqaf itu kalau seperti itu. Karena kaidah waqaf itu harus dijeda minimal 2 ketukan tadi. Kalau mau disambung, sambung sekalian diwasal. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Jadi harus ada kaidahnya tersendiri. Harokat terakhirnya harus tetap dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, baik. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, asli. Ya, beda antara hamzah asli dengan alif lam. Kalau alif lam itu bisa alhamdulillahirabbil alamin. Makanya sangat penting sekali ketika kita belajar tentang bacaan Al-Quran itu kita sangat membantu ya ketika kita sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab. Makanya kita bisa membedakan tuh yang mana hamzah asli, yang mana alif, yang mana hamzah qat'i, yang mana hamzah wasli. Karena hamzah wasli dengan hamzah asli itu beda. Ada hamzah asli, ada hamzah wasli. Kalau hamzah wasli itu ketika kita menyambungkan bacaan itu hamzahnya nggak dibaca. Contohnya kayak alif lam ini. Alif lam kan si alifnya nggak dibaca ya. Bismillah. Harusnya kan alhamdu, nggak dibaca al lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdu. Si a-nya nggak dibaca lagi. Itu hamzah wasli. Beda sama hamzah asli. Kalau hamzah asli atau mungkin yang disebut dengan kebalikan dari hamzah wasli ini disebut dengan hamzah qat'i, itu mau dia disambung bacaannya, mau dia diputus bacaannya, itu tetap dibaca a aja gitu. Nah, kalau di at-takasur kasusnya ini hamzahnya hamzah asli. Karena kalau di alhamdu al itu alif lam itu kalau dipisah dengan kata selanjutnya, itu kata selanjutnya masih ada artinya. Contoh alhamdu, segala puji. Alnya dibuang, hamdun itu masih ada maknanya. Hamdun itu artinya pujian. Nah, itu alhamdu, segala puji. Hamdu, pujian aja gitu, pujian. Kalau alhaakumut takasur itu alnya udah masuk ke satu kata dengan hakumu. Alhaakumu, alha itu artinya, alhakum itu artinya menghancurkan. Tuh, jadi halaka yahliku itu artinya menghancurkan. Makanya memang agak sedikit tricky juga ya kalau misalkan mengajarkan Al-Quran, kita pembahasannya cara pembacaan Al-Quran, sedangkan kita belum pernah belajar bahasa
bahasa Arab sama sekali, mungkin agak sedikit perjuangannya lebih besar daripada mungkin ketika kita dulunya pernah belajar bahasa Arab. Kalau misalnya kita udah belajar bahasa Arab, apalagi nahwu sorofnya udah mantap banget, udah dah, cuma tinggal gurunya, ustaznya tinggal membacain aja, oh iya, oh iya, oh iya, nah gitu, nggak perlu dicontohin lagi, maksudnya nggak perlu, mungkin dicontohin cuma nggak terlalu banyak pengulangan, ya memang itulah agak sedikit sulit pelajaran tajwid itu di situ. Dan di sini juga mungkin nanti ada beberapa kaidah yang nanti akan dilewat karena erat kaitannya sama pelajaran kaidah nahwu shorof tadi gitu. Makanya nanti ada kaidah yang memang pasti saya lewat gitu. Kaitannya, oh ini harus ada yang namanya naat man'ut, sifat wal mausuf gitu kan. Sedangkan kita sendiri kan gak belajar sifat mausuf apa, naat man'ut apa, mubtada khobar itu apa, itu kan itu kaidahnya ada di nahwu shorof dan ada di nahwu dan shorof gitu. Makanya ntar kita nggak bakal kita bahas. Mungkin nanti saya bahasnya itu pendekatan dari penggalan-penggalan ayat Al-Qur'an aja. Oh, kita nanti mulainya di sini. Oh, kita kalau misalkan mau berhenti di sini. Itu kan nanti sebenarnya kaidah nahwu shorof itu nanti adanya di bab waqaf dan ibtida. Bagaimana cara kita menghentikan bacaan, bagaimana cara kita mulai bacaan. Jangan sampai kita ngelanjutin bacaannya di tempat yang salah gitu. Contoh yang tadi, fawailul lil musallin, kita berhenti aja di situ. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Wah, bahaya itu, nggak dilanjutin. Alladzina hum 'ala sholatihim sahun, harusnya dilanjutin kan, nggak boleh berhenti ya di situ. Kemudian bagaimana cara kita memulai bacaan, jangan sampai kita salah juga nih. Wa qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Orang-orang kafir itu berkata Allah itu, Tuhan itu adalah trinitas, ada 3, Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, sama Roh Kudus gitu ya. Itu mereka yang berkata, kita nggak dibaca nih kolunya. Innallaha tsalitsu tsalatsa. Jadi seakan-akan kita baca Al-Qur'an, di situ ayatnya Allah itu ada 3 gitu. Padahal di situ harusnya dibacanya itu harusnya mundur sedikit, tambah waqalu aja, udah pas. Makanya ketika kita memulai bacaan kurang sedikit aja salah tempat, itu maknanya jauh merusak ya itu. Jadi sekali lagi ketika kita membaca Al-Quran itu sah-sah saja kita mau berhenti dimanapun, mau mulai dimanapun, itu sah-sah saja selama tidak merusak makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita nggak merusak makna Al-Quran ya nggak apa-apa. Cuma yang jadi masalah itu kita tahu apa enggak nih kita merusak makna atau enggak. Nanti akan kita bahas. Tapi pendekatannya nggak melalui pendekatan kaidah-kaidah nahwu shorof, nanti melalui pendekatan yang memang saya sebagai orang yang awam ya, mungkin pernah belajar bahasa Arab cuma sekedar lewat aja ya. Mungkin nanti saya melakukan pendekatan situ. Oh, kita mulainya di sini nih. Kalau misalkan ada huruf ini, kita mulainya di sini aja ya gitu. Ya, jadi nggak melalui kaidah-kaidah nahwu shorof, itu membingungkan kalau seperti itu. Ya, baik. Ada yang tanyakan lagi?